Selamat siang, inilah headline news pukul 11 waktu Indonesia Barat, saya Anggi Asibuan. Pemirsa, sudah sepekan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah ditahan di rutan KPK. Perkembangan informasi dari Kejagung yang masih mendalami kasus Febri Ardiansyah akan disampaikan rekan Indira Pramesti dengan juru kamera Guntur Sri Wibowo langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat siang Indira, bagaimana kelanjutan kasus Febri Ardiansyah ini? Baik, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari gedung KPK di mana sudah sepekan ex-Jampitsus Febri Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus TPPU dan ditahan di rutan KPK. Dan hingga saat ini kami masih memantau bahwa belum ada aktivitas yang menonjol mengenai Febri Ardiansyah yang berada di rutan KPK. Dan juga sejak tadi pagi kami juga memantau bahwa masih belum ada anggota keluarga maupun kuasa hukum dari Febri Ardiansyah, yaitu Febri Diansyah, yang datang mengunjungi Febri Ardiansyah di rutan KPK. Dan hingga saat ini juga kami masih belum mendapatkan kabar lebih tepatnya kapan ex-Jampitsus Febri Ardiansyah akan melakukan pemeriksaan kembali di Kejaksaan Agung. Namun sebelumnya pada Jumat 1 Agustus 2026 kami memperoleh kabar bahwa Tim 9 Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kediaman pribadi milik Febri Ardiansyah yang berada di Jalan Radio 1 nomor 15, Radio Dalam, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Di mana dari penggeledahan tersebut ditemukan dokumen, di mana sejumlah dokumen tersebut diduga merupakan barang bukti atas kasus TPPU yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Dan hingga saat ini Kejaksaan Agung sendiri masih terus mendalami kasus yang menyeret mantan petinggi Kejaksaan Agung tersebut. Dan hingga saat ini juga masih melakukan pemeriksaan dengan memanggil sejumlah saksi. Di mana sebelumnya dari Kejaksaan Agung sendiri telah memanggil sejumlah saksi, di mana salah satunya yaitu inisial NH ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus TPPU yang melibatkan Febri Ardiansyah dan ditahan di rutan Salemba. Dan tidak hanya itu, juga salah satu saksi yaitu Ferry Boboho yang merupakan saksi kunci serta whistleblower ini dititipkan kepada LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan juga Korban. Dan Tim 9 Kejaksaan Agung sendiri telah memanggil 11 saksi untuk dimintai keterangan, dan adapun hingga saat ini sudah ada 24 saksi yang diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Dan sebelumnya Febri Ardiansyah sendiri terlibat dalam kasus TPPU dan juga korupsi yang melibatkan 3 perusahaan plat merah, di mana dalam kasus ini menjadi besar karena melibatkan pejabat tinggi dari Kejaksaan Agung dan juga dengan barang bukti yang cukup besar yaitu emas 74 kg dan juga uang tunai yang mencapai hingga 500 miliar. Dan yang menjadi sorotan memang perlu diketahui bahwa awalnya Febri Ardiansyah ini ditetapkan sebagai terlibat dengan 3 perusahaan plat merah, namun untuk saat ini Febri Ardiansyah hanya ditetapkan terlibat dalam satu kasus dengan perusahaan plat merah, sedangkan untuk 2 perusahaan lainnya Febri Ardiansyah statusnya masih ditetapkan sebagai saksi. Kembali ke studio, Anggi. Indira Pramesti, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.